Jalan-jalan kali ini kita akan pergi ke Temanggung ya. Ini dalam perjalanan menuju Temanggung yang terkenal dengan tembakau serintilnya itu. Pengen tahu kan gimana kok bisa Temanggung terkenal dengan tembakau serintil itu? Jadi masyarakat Temanggung percaya bahwa Ki Ageng Makukuhan pertama kali menanam tembakau di lereng Gunung Sumbing dan Sindoro, tepatnya di Dusun Lamuk, Desa Legok Sari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Bahkan setiap Ki Ageng akan melakukan masa tanam, biasanya beliau mengajak para petani melakukan doa. Nah, inilah nilai dari spiritualitas tembakau bagi masyarakat Temanggung. Nah, siapa sih sebenarnya Ki Ageng Makukuhan ini? Beliau itu ternyata pemuda etnis Tionghoa yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren Gelagah Wangi pimpinan Sunan Kudus. Nama pemuda tersebut Makukuhan. Namun setelah Sunan Kudus, oleh sama Sunan Kudus, dia diberi nama baru yaitu Syarif Hidayat. Nah, tapi meski demikian Sunan Kudus sering memanggil dia dengan sebutan Makukuhan. Makukuhan ini santri kesayangan Sunan Kudus karena selain memang berasal dari etnis yang sama, Makukuhan merupakan salah satu dari 9 santri Sunan Kudus yang paling tinggi ilmunya. Dalam perjalanan hidupnya, kemudian setelah dari Sunan Kudus, dia juga menimba ilmu pada Sunan Kalijaga. Sama Sunan Kalijaga, Makukuhan diajarkan cara bercocok tanam dan menganjurkan untuk menyebarkan agama melalui media pertanian. Nah, untuk itulah kemudian Sunan Kalijaga menugaskan Makukuhan untuk menyebarkan agama di daerah Kedu hingga bermukim di desa Pendang. Disinilah Makukuhan aktif menyebarkan agama Islam. Masyarakat yang awal mulanya datang kepada Makukuhan untuk belajar cara bercocok tanam, lambat laun mulai tertarik untuk belajar cara beribadah dan sholat. Masyarakat sekitar kemudian memanggil Makukuhan ini dengan Ki Ageng Makukuhan. Wah, seru banget ya ceritanya. Sebenarnya Makukuhan bukan hanya mengajari cara bercocok tanam tembakau saja, tapi diajari juga cara bercocok tanam tanaman yang lain. Nah, tanaman tembakau ini biasanya digunakan untuk menyelingi tanaman padi saat musim kemarau. Tapi seiring berjalannya waktu, karena harga tembakau lebih mahal daripada harga padi, maka jadilah tembakau lebih diminati oleh masyarakat setempat, apalagi saat kemudian Sunan Kudus memberi saran cara mengolah tembakau. Wah, keren banget nih, ternyata tembakau punya sejarah spiritual yang luar biasa dari Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Aduh, ini keren banget, apalagi kota Temanggung juga terletak di 2 gunung, diapit oleh 2 gunung. Nah, ini eksotis dan keren banget. Saya kira mungkin kota Temanggung termasuk kota yang langka dibanding dengan kota yang lain ya, karena jarang-jarang ada kota yang diapit 2 gunung sekaligus. Oke, kita ikuti ya jalan-jalan di Temanggung yang keren abis, dan aku pengen balik lagi ke kota ini. Mungkin diagendakan untuk jangka waktu yang lebih lama, tinggal beberapa waktu, 2 atau 3 hari di kota ini untuk menikmati suasana kaki gunung, 2 gunung sekaligus. Aduh, keren abis dah. Kita ada di Desa Batursari, daerah Temanggung ya. Nah, ini daerahnya ciamik banget gitu, lucu, mirip-mirip film. Dulu aku pernah nonton film kayaknya Bang Padan gitu, tapi lupa apa judulnya. Nah, ini mirip nih rumah-rumahnya gitu, tak lihat begitu sih. Nah, ini keadaannya itu. Jadi di Temanggung itu kota tembakau, jadi penuh, kayaknya satu gunung itu penuh dengan tembakau semuanya. Aduh, ini dan dingin banget men. Jadi kalau ada yang alergi sama dingin, tidak disarankan untuk ke sini. Ini dingin banget. Saya
segitunya jalannya kecil ternyata di sini. Nah ini mau ngapain ke Desa Batursari? Mau beli tembakau. Setelah bela-belain ke Malaysia cuman beli tembakau, sekarang ke Temanggung, ke Batursari mau beli tembakau. Nih. Oh, ini kayaknya penginapan dah. Tapi kayak sekolah ya modelnya. Sekolah tahu. Nikahan kali ini itu. Sekolah men ini. Digeret. Ini tembakau sepanjang tahun dah. Kalau di Madura kan tembakaunya hanya ada musim gitu, ada musim tembakau. Ternyata di sini sepanjang tahun itu nanam tembakau terus. Ya, inilah keadaannya. Oh, di sini ternyata ini ada base camp pendakian Gunung Sumbing di sini, tapi kayaknya ditutup ya karena lagi Covid pastinya. Ini ternyata jalur pendakian nih daerah sini. Terus, nah itu Gunung Sindoro ya, di situ yang tadi kita lihat itu Gunung Sumbing. Tapi Sindoro lagi malu, jadi dia lagi tertutup kabut. Nah ini dia tembakaunya nih. Tembakaunya agak berbeda sama tembakau Madura ya. Kalau tembakau Madura itu lebar-lebar, ini mengerucut gitu tuh. Seperti itu dia. Tapi lebar-lebar juga sih kalau dideketin. Cuman bentuknya nggak memanjang. Kalau tembakau Madura kan lebih bulat gitu daunnya. Hati-hati, kita akan berpapasan dengan mobil. Awas, pelan-pelan, awas keprosok. Nah ini tembakaunya lagi diproses untuk habis diiris terus diproses. Itu dia. Wow, matahari mengintip dari kabut.